Sore semuanya. Sore. Sore. Ya, kita bisa berkumpul lagi lewat Zoom EDVelcom sore hari ini. Sebagai lagu pembukaan, saya akan mulai dengan lagu Allah itu baik ya. Yang mungkin yang ini bisa di mute atau gimana? Ya. Kita mulai ya. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Sekali lagi kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, Yesus saya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan. Kasih setianya tak pernah. Kasih setianya tak pernah. Luar biasa. Luar biasa.
Dengeran enggak ya lagunya tadi, musiknya? Halo? Putus-putus. Putus-putus. Halo? Putus-putus. Speakernya kurang didekat Win. Oh, putus. Speakernya. Putus-putus. Musiknya Putus-putus itu tadi. udah, ini jajaran dua. Ya, Oh, enggak apa-apa. dua HP Lanjut. jadi Putus. Ya wis, terus. Oh ya, ini sinyalnya ketok mungkin. Ya, kita mulai persekutuan doa sore hari ini. Mari kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan kami berkumpul lewat Zoom meeting secara online ini Tuhan, persekutuan doa sore hari ini. Bukan suatu kebetulan Tuhan, Engkau mengizinkan kami berkumpul di ruang online ini Tuhan. Meskipun ada keterbatasan, kami tidak bisa bertemu karena pandemi, tapi tidak mengurangi keinginan kami untuk tetap memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, meskipun kami terpisah oleh jarak, oleh tempat, tapi kuasa-Mu boleh tercurah di rumah kami masing-masing, di tempat kami berada. Roh Kudus-Mu boleh tercurah pada kami, Tuhan, dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mengikuti persekutuan doa ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mohon lancarkanlah jaringannya ya Tuhan, dan juga berikanlah kami hati seorang hamba, hati seorang murid, sehingga kami bisa mengikuti persekutuan doa ini dengan baik, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa join Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu tetap boleh tercurah untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, dan permasalahan apapun yang sedang mereka hadapi saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kemuliaan hanya bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, mungkin ada yang mau sharing, singkat saja. Silakan. Ada yang mau sharing? Ada yang mau men-sharingkan kebaikan Tuhan? Selama 1 bulan kita tidak ketemu. Ini masih ada atas kebaikan Tuhan. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan bahwa bulan yang lalu saya mengikuti fellowship community dan kemarin kami boleh bekerja sama, dan terima kasih atas dukungan Iska melalui Bu Venita dan Siska juga yang menopang kami untuk memberanikan diri mengadakan Zoom perdana GIM Paroki Gembala yang Baik. Terima kasih, dan itu semua boleh terjadi karena kebaikan Tuhan. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada kasih dan ada kebersamaan. Terima kasih. Tuhan. Ya, terima kasih Bu Devina. Ada lagi mungkin? Iya. Karena nanti mandi ngantuk terus turu. Iya. Oh, mari mandi seger kok malah ngantuk. Iya, Ini malah angin ngantuk. apa nih? Soalnya kerasa adem enak gitu kan. Nah, ketiduran.
Iya. Jadi enggak wani mandi tadi ini. Wis nanti ae mau tidur baru mandi. Salah kan enggak keta ya, salah Mbak Jemi. Iya, Stella dengar enggak masuk ini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya, lanjutin aja, lanjut. Ya, kita mau melanjutkan persekutuan doa sore hari ini. Kita mau persiapkan hati kita untuk masuki firman nih. Sebagai lagu pengantar firman, kita mau katakan, kita mau nyanyikan lagu seperti yang kau ingini. Putus ya? Putus-putus ya? Iya, putus-putus. Oh, bentar. Bina pakai lagu di sini ya. Kamu sih nyanyi. Ya. Oh iya. Kan dengan barang fana kau membayar dosaku. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan jelah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Biarlah lagu ini sebagai doa kita. Bukan dengan emas perak Engkau menebus hidup kami, Kau menebus hidupku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau meletakkan hidup kami ini kepadamu Tuhan. Engkau telah mati untuk kami. Kami mau meninggalkan hidup kami yang lama Tuhan. Karena begitu besar pengorbanan-Mu kepada kami. Tuhan, mari kita ulangi. Dan tinggalkan cara hidup kita yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami Tuhan mau mempersiapkan diri kami. Kami mau membuka pikiran hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu melalui Romodomi Tuhan. Biarlah Kau pakai Romodomi Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu, sehingga apa yang Kau katakan melalui Romodomi, kami bisa laksanakan sesuai dengan perbuatan-perbuatan kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, buka hati, pikiran, telinga, dan mulut kami Tuhan. Biarlah kami bisa mewartakan sabda-Mu lewat sikap dan hati kami. Berbicara Tuhan kepada kami melalui Romodomi. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, saya persilakan Romodomi. Oke, makasih Siska. Ya, shalom semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman Velkom. Selamat sore dan salam sehat selalu ya. Sore Romo. Ya, sore Pak Kristono.
Ya, tidak terasa 1 tahun ya kita sudah mengalami peristiwa pandemi ini ya. Ya, dan 1 tahun juga kita ini kurang lebih juga mengadakan Zoom ya, hampir 1 tahun ya. Kita mengadakan media-media sosial seperti Zoom meeting, apalagi macam-macam itu, WA, video call, lalu duo dan sebagainya, macam-macam ya. Kita mengadakan Google Meet itu dan sebagainya. Kita mengadakan seperti itu ya. Kita tidak bisa berjumpa secara fisik. Ada satu pengalaman teman-teman, Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu, saya mencoba untuk melakukan pertemuan secara fisik dengan Komisi Remaja Katolik Keuskupan Surabaya. Dan di sana memang kita kangen-kangenan, sungguh-sungguh kangen-kangenan, Bapak Ibu ya. Meskipun waktu itu jumlahnya terbatas ya, nggak banyak ya, cuma 12 orang. Tapi kangen-kangenan memang sungguh-sungguh terasa berbeda sekali ketika kita melalui sistem seperti ini dengan kita berjumpa. Jadi di awal waktu kita masih di awal dia ngobrol-ngobrol, ada beberapa dari Ibu Nani kalau nggak salah ya sempat mengatakan, wah kangen ketemu dengan Bu Arif dan PD lagi di tempatnya Bu Arif ya. Nah iya sama juga, saya juga merasakan itu ya. Kalau kita berjumpa bersama itu mungkin, waduh rasanya bisa apa ya, ada kerinduan tersendiri. Dan sekarang kita selama 1 tahun ngempet ya, ngempet bahasa Jawanya itu ngempet untuk ketemu. Ya kalau ketemu pun hanya terbatas, hanya beberapa orang, 2-3 orang gitu ya, kadang-kadang hanya seperti itu. Bahkan tadi waktu Bu Debrina izin misa itu, loh sudah bisa misa offline loh Bu. Misa offline kalau di Yakobus kami sudah bisa misa offline, Bapak Ibu. Jadi sudah mulai bulan Juli tahun lalu kami sudah misa offline sampai hari ini ya, puji Tuhan. Tidak pernah ditutup ya, puji Tuhan itu. Jadi ini semua juga kemurahan hati Tuhan ya. Kalau boleh mungkin saya juga sedikit sharing, membagikan sharing ya. Di tengah-tengah saat situasi seperti ini, bahkan turun naiknya ini, kita bersyukur, kami bersyukur karena di paroki kami di Yakobus ini tetap diberkati Tuhan ya. Paling tidak itu untuk para romo diberkati Tuhan. Kenapa ya? Karena di tengah situasi ya, kalau dibilang apakah di Citraland tidak ada coronavirus ya, ada ya. Dekat-dekat kami pun ada, kadang-kadang yuk kami ngeri ya. Bahkan saya sempat juga berkontak fisik dengan orang yang terkena virus corona positif ya, terkontak fisik. Habis main badminton, kemudian setelah di serologi ternyata dia reaktif. Teman saya main badminton itu reaktif ya. Padahal kami semobil apa segala itu ya, dia reaktif. Setelah di swab PCR dia positif. Waduh, saya masih ingat itu pas malam Natal ya, dekati malam Natal. Saya jadi takut kan, wah ini malam Natal sampai saya saya positif, wah ya buyar wis malam Natal. Saya waktu sempat takut, saya di PCR, di RKZ, dan puji Tuhan hasilnya negatif ya. Ketika PCR hasilnya negatif. Ini saya sudah berapa kali ini PCR dan antigen ini. Saya hitung-hitung swab itu sudah ada 7 kali ya. Terakhir swab itu beberapa hari yang lalu ketika saya ngasih perminyakan di Siloam Hospital. Saya ngasih perminyakan di sana dan saya harus swab antigen. Itu swab lagi dan swab lagi. Di Nashos juga ketika ngasih di National Hospital juga ngasih perminyakan harus swab. Semuanya harus swab. Dan puji Tuhan selama 6-7 kali swab itu semuanya hasilnya negatif. Dan bahkan kemarin kami sudah dapat vaksin yang kedua. Ya ini moga-moga ini bisa menjadi kekuatan ya. Selain kekuatan iman melalui doa tentunya itu juga terus tadi yang Maya mengatakan bahwa memang doa dan juga hati yang gembira itu adalah obat. Nah ini yang menguatkan kita ya. Jadi bersyukur karena sampai hari ini pun juga paroki Yakobus masih tetap buka offline. Kalau Bapak Ibu ada yang mau, tapi kalau untuk saat ini untuk jemaat, untuk umat ya, untuk umat sendiri. Tapi kalau misal harian terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum tanpa daftar kalau misalnya harian, tapi pagi 5:30 pagi bisa hariannya. Kalau yang yang mingguan gini ini kami 4 kali misa, jadi Sabtu sore 1 kali, Minggu pagi jam 6, jam 10 dan jam 6 sore, jadi 4 kali misa.
Dan sekali misa kami 600 orang. Itu yang kami targetkan 600 orang. Tapi ya nggak pernah sampai 600, biasanya cuma 300, 400 seperti itu ya. 600 itu ketika kemarin, Natal kemarin itu 600 sama Hari Rabu Abu kemarin. Nah, dan bersyukur karena protokol kesehatan tetap berjalan dengan baik dan lancar, dan juga ya tetap puji Tuhan sampai hari ini juga masih diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman Velkom, materi atau renungan saya pada kali ini bicara tentang 1 tahun, bicara tentang pandemi dan pertobatan. Ya, kebetulan saat ini juga masuk masa pertobatan, masa Prapaskah, dan kita juga masuk masa pandemi ya. Tahun yang lalu, tepat juga bulan Maret ya, kita menutup gereja-gereja, menutup ya, mengalami peristiwa ini ya, tak hanya menutup gereja, tetapi juga menutup berbagai macam ya relasi-relasi kita ya. Semuanya seolah-olah menjadi terbatas ya, seolah-olah menjadi kaku ya. Kalau biasanya dulu ketemu langsung salaman atau mungkin tos ya, halo bro, tos, salaman, wah peluk cium dan sebagainya. Sekarang tidak bisa ya, tidak bisa, sudah mulai takut ya. Bahkan mungkin antar suami istri pun ketika suaminya baru pulang dari luar rumah nggak bisa peluk cium istrinya mungkin ya, mandi dulu dan keramas dulu, mungkin harus begitu ya. Protokol kesehatan kan juga pada takut semua pastinya ya. Anak-anak kok dari luar kota datang gitu, kalau biasanya langsung meluk opa omanya, meluk papa mamanya, sekarang nggak bisa, harus mandi dulu, harus bahkan takut mungkin juga opa omanya atau papa mamanya takut ya, yang sudah sepuh takut mungkin ya, jangan-jangan anakku membawa ini lah, bisa jadi seperti itu. Nah, maka dari itu memang ini menjadi ya tadi itu terbatas, semuanya serba terbatas. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman Velkom, ya inilah tapi kondisi kita saat ini ya, kondisi kita saat ini. Maka dari itu, perenungan kita saat ini memang mengupas tentang pandemi dan juga pertobatan. Dan untuk hari ini, saya akan mencoba, saya akan share screen dulu. Ini Siska, saya bisa share screen ya? Sudah mulai share screen ya, Siska ya? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Baik. Ya, sudah bisa lihat ya. Semoga bisa ininya. Ya. Jadi tema kita saat ini adalah pandemi dan pertobatan. Dan pada hari ini saya akan mencoba mengambil dari kisah tentang anak yang hilang. Siska mungkin bisa menampilkan Lukas 15, 11-32. Saya stop share dulu ya, berarti ya. Nanti Siska masuk ya, untuk menampilkan. Yohanes, tolong share screen yang Lukas itu tadi ya. Ya, Lukas 15, 11-32. Saya stop share dulu ya. Stop screen, ya. Ya. Silakan. Next. Ya. Lukas 15 ayat 11-32. Ya. Tuhan bersamamu Dan bersamamu juga. Dan inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat.
Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Berikutnya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Next. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Next. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman Velkom yang terkasih dalam Tuhan, nah, kita tadi sudah mendengar tentang perumpamaan anak yang hilang, ya, dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Di sini judulnya sebenarnya bisa bermacam-macam, ya. Judulnya perikop ini sudah bisa bermacam-macam, tidak hanya perumpamaan tentang anak yang hilang, bisa juga tentang Bapa yang baik hati, ya. Karena di sini kita melihat bahwa pada awalnya bapaknya ini kita melihat begitu baik, ya, bapaknya ini, ya. Ketika anaknya yang bungsu minta harta, yuk dikasih. Bayangin aja, ya, Bapak, Ibu, teman-teman, bahwa bapaknya ini masih hidup, ya, tapi anak ini minta harta warisan bagiannya loh. Wah, ini anak yang nemen, ya, kurang ajar, ya, namanya itu, ya. Bapaknya masih hidup kok malah minta harta warisan, itu kan keterlaluan tuh, ya. Bapaknya mungkin aja belum berpikir dia akan mati, ya, belum berpikir dia akan meninggal, tapi anaknya sudah minta harta warisan. Ini kan nemen, ya, anak kayak gini nih, ya. Namun bapak itu sungguh baik hati. Ia memberikan apa yang menjadi hak anaknya. Ia memberikan menjadi hak anaknya. Mungkin bapaknya ini sudah memperhitungkan, ya. Nanti anak sulung bagiannya sekian, anak bungsu bagiannya sekian, begitu mungkin, ya. Lalu diberikan kepada anak bungsu ini. Namun apa yang terjadi, anak bungsu ini setelah mendapatkan harta ini hartanya itu bukan untuk buat usaha, modal kerja dan sebagainya,
tapi untuk berfoya-foya dan pergi, meninggalkan bapaknya dan juga kakaknya. Pergi, dikatakan pergi ke negeri yang jauh, meninggalkan orang tua dan juga kakaknya. Dan di sana dia juga nggak kerja ternyata, tapi berfoya-foya, bersenang-senang. Dan akhirnya, ya namanya orang yang nggak kerja, nggak apa gitu ya, berfoya-foya hidupnya, senang-senang tok. Lama-lama juga uangnya tentu menipis. Dan ketika ada bencana, ada wabah, dikatakan demikian, wabah kelaparan, anak ini kemudian mulai melarat, dikatakan demikian ya dalam bacaan ini. Dan ketika ia mulai melarat, ya nggak punya uang lagi, menipis, ia baru terpikir dengan kerja. Oh ya, aku harus cari kerja. Dan ya karena dia nggak punya pengalaman kerja mungkin ya, nggak punya track record yang baik dan nggak punya pengalaman kerja, ya akhirnya dia jadi di sini jadi penjaga babi. Ya. Dan kayaknya juga ini juraganya ini, majikannya ini nggak baik juga ya. Dia nggak ngasih makan, harusnya kan kalau ngasih pekerjaan yang ngasih makan lah ya. Nggak dikasih makan, mungkin juga nggak dikasih uang makan ya. Ini kalau zaman sekarang ya bisa dituntut oleh ini ya, apa namanya, ini ya, yang tenaga kerja itu ya, bisa dituntut oleh itu ya, bisa tuntut ke situ ya. Tapi zaman dulu mungkin belum ada seperti itu. Jadinya ya, dia ya pasrah gitu aja. Nggak dikasih makan, akhirnya dia makan ampas dari babi-babi itu. Ya sisa-sisa makanan babi itu dimakan sama dia. Bisa dibayangin aja ya, teman-teman, Bapak Ibu, makan bersama babi dan makan sisanya babi itu. Waduh, itu bisa ngeri ya kalau kita makan seperti itu kan, aduh kotor banget ya. Apalagi zaman sekarang saat pandemi gini, aduh buru-buru mau makan ampas babi ya. Kita makan di resto aja atau di rumah makan saya harus lihat kebersihannya dulu ya. Ya kalau enggak protokol kesehatannya dijaga sungguh, kita nggak akan makan di situ ya. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, namun anak ini kemudian menjadi sadar. Ya. Di rumah papaku ini para pekerja-pekerjanya ini lebih makmur, ya lebih terjamin hidupnya. Sedangkan aku di sini jadi melarat seperti ini. Aku menderita di sini. Lalu kemudian dia mulai menyesal. Dan dia kemudian tidak hanya menyesal, tapi bangkit berdiri untuk kemudian berlari menuju kepada bapaknya. Dan kayaknya bapaknya ini juga selalu menanti-nantikan si anak ini. Mungkin dia selalu berdoa setiap hari, semoga anakku ini kembali, begitu ya. Dan ketika ia melihat dari jauh anaknya sudah jalan menuju ke tempat bapaknya, si bapak ini menyambut anak itu. Bapak yang menyambut, bukan anaknya yang bapaknya diam saja, tapi bapak menyambut anak itu. Bapak menyambut, memeluk anak itu. Dan anak itu juga mengungkapkan rasa penyesalannya kepada bapaknya. Dia mengungkapkan, Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak, terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikan aku orang upahan Bapak saja. Namun Bapak ini sungguh-sungguh baik hati, ya, sungguh-sungguh baik hati. Dia tidak kemudian mencaci maki anaknya, tidak kemudian mengelok-ngelok anaknya, tidak kemudian nyukur-nyukur ke anaknya, ya. Syukur kamu ya, makanya mau dibilangi orang tua gini-gini saya enggak seperti itu, enggak diomeli, tetapi bapak itu merangkul anaknya, mencium anaknya, dan kemudian membawa anaknya pulang kembali masuk ke dalam rumah bapaknya. Dan di sana dikatakan dia mengenakan jubah itu dalam pandangan bangsa Israel saat itu, jubah itu adalah pakaian yang terbaik ya. Jubah itu adalah lambang kebesaran ya. Lalu dia memberikan jubah yang terbaik, memberikan cincin dan sebagainya, bahkan menyembelih anak lembu tambun. Nah, kalau kita ngomong anak lembu ya, anak lembu tambun itu sebagai tanda persembahan kepada Allah sebenarnya ya. Yang menyembelih anak lembu tambun. Dan mereka bersukacita, mereka bergembira. Namun sayangnya kakaknya, nah ini, ketika mendengar bunyi-bunyian, tari-tarian, nyanyian, kemudian bertanya kepada hamba, ya apa artinya semua itu? Dan ketika dia tahu bahwa bapaknya ini bersukacita, bergembira karena adiknya sudah datang, dia malah marah karena iri hati.
kok enak banget yo, adikku itu dia sudah berfoya-foya seenaknya sendiri. Dia malah sekarang datang dipestakan. Aku yang bertahun-tahun merawat papa, nggak pernah dipestakan apa-apa. Ada rasa iri hati. Namun sekali lagi bapak ini nggak marah ke anak sulungnya juga. Dia mengatakan dengan bijaksana, anakku, selama ini kita selalu bersama-sama. Segala milik kepunyaanku ya kepunyaanmu. Milik kepunyaanmu ya kepunyaanku. Kita patut bersyukur, bergembira bahwa anak adikmu telah mati dan sekarang hidup kembali. Ia telah berdosa dan sekarang telah bertobat. Artinya seperti itu. Mari kita bersukacita bersama-sama. Ayo bersukacita. Memang kemudian tidak dijelaskan secara rinci apakah anaknya itu kemudian masuk dan dia mau mengikuti bapaknya, enggak dijelaskan. Hanya dikatakan di sini oleh pengarang Lukas bahwa kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Hanya itu, ya. Namun kita percaya mungkin juga saat itu mungkin anaknya juga masih menimbang-nimbang, bisa jadi seperti itu. Namun juga bisa jadi langsung kemudian dia bertobat juga. Bapak Ibu dan teman-teman Velkom yang terkasih, inilah menjadi bagian dari kehidupan kita juga, ya. Ini adalah bagian juga dari kehidupan kita. Bahwa kita itu sebenarnya juga sudah diberikan banyak oleh Tuhan, ya. Kita nggak sadar, ya. Kita telah diberi banyak oleh Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya untuk kita, ya. Untuk Anda dan saya. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya, ya. Tuhan memberikan alam yang indah. Ini adalah gambaran dari negara kita Indonesia. Alamnya begitu indah, ya. Dia juga memberikan orang-orang yang baik di sekitar kita. Orang tua, anak, mertua, menantu, cucu, cicit, dan siapapun juga di sekitar kita. Orang-orang baik di sekitar kita. Teman, sahabat, kenalan, dan sebagainya. Tuhan memberikan itu kepada kita. Apakah kita pernah bersyukur melihat segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita? Namun kadang-kadang kita lupa akan kebaikan Tuhan itu. Ya, itu semua karena kita ingin lebih. Kita ingin lebih seperti tadi anak bungsu tadi, ya. Ingin lebih, ya. Ia tidak hanya puas ketika dapat harta dari papanya, tapi dia ingin lebih. Ya, akhirnya menjual hartanya berfoya-foya, pergi jauh dari papanya. Nah, kita mungkin gambaran seperti anak bungsu itu juga. Yang kemudian ketika Tuhan Allah sudah menciptakan semuanya baik untuk kita, kadang-kadang kita masih ada rasa juga kurang, ingin lebih. Kita nggak sengaja merusak alam, nggak sengaja merusak alam. Ya. Manusia itu kadang-kadang menjadi kayak kanibal, ya, meskipun kanibalnya bukan berarti terus dia itu makan manusia yang lain, tidak. Tetapi kanibalnya itu adalah ia pemakan segala, ya, semuanya dimakan. Secara nggak sadar ia merusak ekosistem yang ada di alam ini. Termasuk dia juga merusak alam semesta yang ada kadang-kadang. Coret-coret, kalau di ada tembok bagus-bagus dicoret, bukan pakai mural, kalau mural bagus ya, tapi dicoret-coret macam-macam, lalu kemudian juga pohon-pohon ditebangi, ya, lalu kemudian hutan-hutan digunduli, jadikan villa-villa, ya kan, banyak seperti itu. Kemudian tidak lagi tidak lagi ditanami penghijauan, sehingga ketika longsor dan sebagainya mudah sekali terjadi, ya. Dan juga banyak hal, ya, banyak hal. Kadang-kadang di perumahan-perumahan itu juga jadi seperti itu, ya. Sawah-sawah dihabisin semua, dijadikan perumahan, tapi lupa dengan memasang drainase untuk aliran air. Akibatnya banjir di mana-mana. Nah, puji Tuhan di Surabaya ini sekarang sudah mulai tersadarkan, ya, sehingga banjirnya pun tidak kemudian sampai hampir tenggelam. Dulu Yakobus itu, paroki Yakobus hampir tenggelam gara-gara
Itu tadi nggak ada drainase yang baik, dan sekarang sudah ada gorong-gorong yang baik untuk itu semuanya. Nah, mengapa sih manusia itu kok ingin lebih dan ingin lebih itu? Ya, bukan berarti terus kemudian lo kan baik Romo kalau ingin lebih. Ya memang kalau ingin lebih itu ada hal yang baik positif juga, bahwa manusia itu ingin selalu berusaha untuk hal yang baik. Tetapi ingin lebih yang bersifat ambisius tentu akan mendatangkan dosa. Dosa manusia menjadikan segalanya berubah. Ya, seperti di anak bungsu tadi, ya, dia nggak puas hanya mendapatkan harta dari papanya. Ia meninggalkan ayahnya, meninggalkan saudaranya, dan ia pergi ke negeri yang jauh, menjual hartanya dan berfoya-foya. Kita pun mungkin juga berfoya-foya dengan cara yang lain. Ya, bukan berfoya-foya seperti anak bungsu tadi, tapi berfoya-foya dengan cara yang lain tadi itu. Karena keserakahan manusia, ketamakan manusia, kerakusan manusia, kesombongan manusia. Manusia merusak alam. Manusia kemudian juga bertengkar dengan sesamanya. Ya, konflik, merasa iri seperti anak sulung tadi juga merasa iri hati dengan orang lain, dengan keberhasilan orang lain. Ya. Wah, orang lain lebih hebat, aku juga harus lebih hebat dari dia. Lalu berusaha dengan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan sesuatu. Mendapatkan harta, mendapatkan kekuasaan, dan sebagainya. Kita dapat melihat ya, yang kadang ya, hal-hal yang negatif seringkali terjadi. Bahkan ya dalam situasi seperti ini pun, pandemi ini pun kadang-kadang juga kita lihat ada orang yang meremehkan pandemi ini. Wah, nggak ada pandemi ini begini, dan berbagai macam. Kadang-kadang membuat malah kita menjadi miris dengan hal seperti itu. Nah, ini semua karena kesombongan manusia. Dosa menjadikan semuanya berubah. Ya, kita melihat ketika pandemi ini ya, pertama-tama ya, diprediksi bulan sekian pandemi akan menurun. Gitu ya, saya masih ingat itu ya. Jadi Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan juga dari Presiden, bulan sekian akan menurun pandeminya. Tapi ternyata nggak menurun, malah menaik, ya, malah meningkat, ya. Diperkirakan tahun ini sudah selesai pandeminya, ternyata ya belum. Kita juga nggak pernah tahu, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, sampai kapan pandemi ini terjadi. Saya mengatakan bahwa pandemi ini juga bagian dari kedosaan kita, keserakahan kita. Ya, akibatnya adalah salah satunya adalah pandemi ini. Ya. Pandemi ini membuat akhirnya kita ya sekarang seperti ini akibatnya, terpisah satu sama lain. Kita tidak bisa lagi peluk cium seenaknya, dengan keluarga pun tidak bisa peluk cium seenaknya. Kita tidak bisa berjabat tangan, sekarang berjabat tangan sudah, jangan berjabat tangan, bersentuhan aja sudah langsung, aduh, gitu ya. Sekarang seperti itu. Kalau zaman dulu orang bersin itu sehat katanya, sekarang orang bersin, waduh sakit ini jangan-jangan ya. Orang batuk itu tidak apa-apa dulu ya. Sekarang waduh orang batuk itu sudah langsung orang pikirannya macam-macam. Ada yang mengatakan dulu, ada yang mengatakan sekarang ini adalah lebih baik kita itu ngentut ya dibandingkan kita itu bersin atau batuk. Ngentut itu orang masih menghargai. Oh iya sehat itu berarti. Tapi kalau orang bersin atau batuk, waduh langsung dijauhi ya, seperti itu ya. Padahal kalau pakai masker terus-menerus itu juga menjadi tenggorokan kita itu kering dan kita pasti batuk. Ya, saya itu beberapa kali mempraktekkan itu ya. Ketika misa di gereja itu mau nggak mau pakai masker ya. Terus ketika harus khotbah apa segala, ketika agak lama itu tenggorokan itu jadi kering. Dan akhirnya mau nggak mau batuk pastinya. Dan kalau batuk itu, waduh, rasa gereja itu pasti langsung melihat, Romo ini kenapa kira gitu. Ini akibat dari suatu sebab yaitu pandemi ini. Dan pandemi ini juga merupakan akibat dari suatu sebab yaitu adalah keserakahan manusia. Ya, manusia ingin lebih dan ingin lebih. Dan manusia ingin bereksperimen macam-macam. Sehingga terjadilah ya ini wabah ini. Ya, inilah yang terjadi di sekitar kita. Nah ini gambaran dari orang yang serakah ya. Semuanya dimakan, ya, semuanya dilahap, ya, tidak peduli dengan orang-orang sekitar, tidak peduli dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekitarnya.
tidak peduli dengan sesamanya. Nah, ini yang terjadi di sekitar kita. Ya. Nah, pencemaran lingkungan, pengerusakan, pemusnahan, kekacauan iklim, dan sebagainya. Kita lihat ya, musim hujan tapi jadi kemarau. Musim kemarau malah jadi hujan. Bahkan hujannya juga gila-gilaan kadang-kadang. Beberapa saat yang lalu ya, hujannya ekstrim ya teman-teman ya, Bapak Ibu, hujannya ekstrim sekali ya. Beberapa saat yang lalu, deras sekali hujannya. Nah, itu kayak karena ini kekacauan iklim yang ada. Di tengah pandemi gini malah ketika hujan semakin banyak orang yang kena. Saya tuh pernah kunjungan ke RKZ, rumah sakit RKZ ya, beberapa saat yang lalu. Waktu itu saya bersama dengan Dr. Sugi, kepala rumah sakit. Kita ngobrol-ngobrol waktu itu di situ sambil sekolah saya waktu check up ya, check up rutin. Saya ngobrol-ngobrol, saya lihat, di sana kok banyak orang. Saya melihat di ruang Monika namanya. Ruang Monika itu, jadi kita pas jalan tuh, tapi nggak sampai ke ruang Monika kita ya. Jadi kita langsung keluar ke mana? Ke pintu keluar itu. Saya lihat di ruang Monika. Ruang Monika itu kok ramai sekali dok. Saya tanya gitu ke Dokter Sugi. Iya Romo, itu pasien-pasien COVID semua. Segitu banyaknya pasien COVID. Jadi mereka mungkin lagi berjemur ya. Lagi berjemur, jadi kan di bangsal-bangsal itu lagi berjemur gitu. Banyak sekali. Ya ampun. Nah ini, ya ini ya gimana lagi? Tidak semua orang yang terkena COVID itu adalah orang-orang yang bersalah. Ya, banyak dari mereka yang tidak berdosa dan tidak ngerti permasalahan-permasalahan yang ada, tapi menjadi akibat, menjadi korban dari ya tadi itu ketidakpedulian manusia, keserakahan manusia. Ini dampaknya adalah kita semua, ya termasuk ya kita yang mungkin saat ini negatif semua ini juga terdampak, ya terdampak secara ekonomi, ya banyak di sini juga Bapak Ibu umat beberapa juga ada yang konsultasi ke kami, ya konsultasi soal saat ini usahanya menurun. Ya. Beberapa dari kita dari PSE-nya kita dari PSE paroki membantu umat saat ini yang berkekurangan, baik yang di daerah Menganti sana ataupun yang di daerah Citraland. Citraland Bapak Ibu juga banyak yang usahanya itu kacau balau saat ini. Kasihan mereka, kasihan, sungguh-sungguh kasihan. Kasihan sekali. Usahanya bukan hanya bangkrut ya, kolaps dan sebagainya, kasihan sekali. Di paroki ini saya lihat, bahkan ya sampai-sampai kita keuangan paroki pun minus gara-gara itu ya. Karena waktu awal-awal pandemi dulu gereja ditutup, otomatis tidak ada kegiatan apapun di gereja. Saya masih ingat waktu awal pandemi Bapak Ibu pada saat malam Paskah. Saya masih ingat itu ya, malam Paskah itu momen yang sebelumnya itu sangat indah ya, karena Tuhan Yesus telah bangkit ya mengalahkan maut. Saya masih ingat waktu malam Paskah itu saya Romo Hans dan Romo Kenny, kalau saya ingat itu ya, itu sangat-sangat sedih, betul. Karena masih misa bertiga, hanya misa bertiga tanpa ada live streaming waktu itu memang, karena live streaming waktu itu ikut di keuskupan saja. Kita misa bertiga di kapel Pastura itu misa bertiga. Lalu setelah misa itu saya dan Romo Han dan Romo Kenny itu ngobrol-ngobrol, kita ngomong sedih ya, iya sedih. Itu misa malam Paskah tercepat kami karena 1 jam saja misa malam Paskah ya. Ya semuanya dibacakan, tidak ada yang dinyanyikan soalnya, kecuali Exultet sama Haleluya. Kami sangat sedih ya, iya. Tidak ada umat. Dan sebelumnya memang saya waktu itu sempat jalan-jalan lihat gereja itu ya, sore biasanya saya lihat, iya biasanya banyak umat yang datang jam segini untuk misa malam Paskah. Sudah penuh umat biasanya jam 5 gitu, misalnya jam 6. Sudah penuh, sekarang sepi. Kayak kayak gereja yang kuno yang nggak terawat gitu ya. Artinya gereja yang kosong melompong gitu ya. Waktu itu pembangunan juga jadinya ya kosong semuanya. Kami merasa sedih. Kami para imam pun merasa sedih ya. Dan itu juga semua imam sebenarnya ternyata juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Semua romo itu mengalami hal yang sama. Mungkin dia nggak terungkap aja ya ke umat ya, tapi hampir semua romo itu mengalami hal yang sama, merasa sedih. Makanya romo-romo
dulu waktu awal-awal pandemi itu kan banyak membuat lagu-lagu untuk ya selain untuk menghibur umat ya untuk menghibur dirinya sendiri ya, membuat renungan-renungan ya selain karena itu untuk memberikan memotivasi umat dan memotivasi dirinya sendiri. Karena itu juga pertaruhan imamat ya. Kalau sampai kita tuh nggak melakukan apa-apa itu aduh wis. Bagaimana itu ya. Nah, maka dari itu ya ini dampak-dampak ini yang kita alami. Ya kalau Bapak Ibu, teman-teman ya mengalami dalam hal pekerjaan atau juga ada yang terpapar ya. Beberapa saudara-saudari kita yang terpapar juga. Ya. Dan ini menjadi ujian yang berat bagi kita semua. Bagi kita semua, ujian yang berat. Ketika saya mendengar juga ada teman-teman yang terpapar, ataupun sahabat-sahabat yang terpapar, saya juga merasa sedih, Bapak Ibu. Saya sedih juga. Aduh, teman-temanku, sahabat-sahabatku terpapar. Ya. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, gimana mau berbuat sesuatu? Tidak bisa. Ini menjadi kesedihan, kegelisahan sendiri bagi kita. Nah ini. Nah Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, ini akibat dari tadi itu. Akibat dari keserakahan manusia yang akhirnya membuat kita semua terdampak. Dan kita nggak tahu sampai kapan ya virus corona ini. Ya kita hanya berharap virus ini segera selesai, dan dengan cara apa ya? Kita dengan cara tetap protokol kesehatan yang baik, 3M itu ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi 5M, membatasi mobilitas dan sebagainya itu yang kita bisa lakukan. Sambil ada menantikan vaksin. Vaksin pun ternyata juga tidak menjamin, meskipun 90% katanya ya dan sebagainya, 80%, 90% itu menguatkan kekebalan tubuh, tapi juga masih ada risiko-risiko. Ya, ketika badan tidak sehat, ketika hati itu sedih, ketika kita imunitas tubuh kita berkurang, turun, bisa kena. Maka itu kita juga tetap harus hati-hati, menjaga semuanya itu. Menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang di sekitar kita. Nah ini Bapak Ibu, ya, ini yang terjadi di sekitar kita. Ya. Maka dari itu kita sungguh-sungguh dapat merasakan bagaimana situasi saat ini. Ya. Tadi juga ada yang terdampak dalam hal pekerjaan. Mungkin ada yang di PHK. Ya. Teman-teman dari grup lain itu ada juga yang sampai sharing pada kami di grup. Ya. Wah saya di PHK. Teman-teman kalau ada yang bisa bantu saya untuk carikan pekerjaan, saya mau kerja apa saja. Sampai ada yang seperti itu. Ya teman-teman dari grup lain. Begitu manas, begitu menyedihkan bagi kita. Ya, kita pun juga mau bantu apa? Mau bantu apa? Wong kita juga mengurangi pekerja kita ya kan? Ya ada teman saya 1-2 juga yang tanya, Romo, ada nggak kerjaan di gereja ya? Loh kita sendiri loh. Ya kita nggak sampai mengurangi, artinya memberhentikan tidak ya, tetapi kita mengurangi untuk karyawan-karyawan kita untuk jam masuknya WFH, WFO seperti itu. Ya. Untuk tapi ada juga si cleaning service dan outsourcing itu kita kurangi, biasanya ada berapa sekitar 15 terus kita kurangi jadi sekitar 10 dengan gantian jamnya. Ya karena mau nggak mau. Nah ini ya resiko yang kita hadapi. Nah inilah terjadi. Namun Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, Bapak tetap menantikan saat-saat kita mengalami pertobatan. Bapak tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun dalam situasi seperti ini, Tuhan tetap mencintai kita. Bapa yang baik hati tetap menantikan pertobatan manusia. Dan juga tentu pertobatan kita. Mungkin dalam situasi seperti ini kita mengeluh. Dalam situasi seperti ini kita merasa jenuh. Kita marah sama Tuhan. Mungkin saja seperti itu terjadi. Ya, beberapa kali saya juga menangani mereka-mereka yang jadi kayak semacam malas ke gereja dan akhirnya juga merasa jauh dari Tuhan. Apa Tuhan tuh begini? Apa? Memangnya ada Tuhan itu dan sebagainya. Itu terjadi seperti itu. Ya. Namun Bapa yang baik hati merindukan tetap pertobatan kita. Merindukan kembalinya si anak yang hilang. Merindukan kita untuk bertobat. Artinya seperti itu. Ya. Maka
dalam situasi seperti ini, apa yang kita bisa lakukan? Ya bertobat. Bertobat berarti kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita menyerahkan diri kita memperbaiki hubungan kita. Kita mohon rahmat Tuhan dalam situasi seperti ini. Agar Tuhan sungguh-sungguh memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Kepada dunia ini. Ya, tidak hanya kepada bangsa dan negara kita, tapi pada dunia ini. Sehingga dunia ini pun dapat segera menjadi dunia yang nyaman kita tinggali, ya. Nah, ini saya sudah batuk-batuk ya. Minta maaf sebentar, saya minum dulu. Ada sukacita besar ketika kita bertobat. Ketika kita dalam situasi seperti ini tetap mengandalkan Tuhan dan tetap setia pada Tuhan, maka itu adalah merupakan sukacita, kesukaan besar bagi Bapa. Ya. Dan Allah akan mengampuni kita selalu. Allah akan mengasihani kita selalu kalau kita benar-benar bertobat. Maka kita pun juga semuanya, ya, bangsa ini, dunia ini harus sungguh-sungguh menyadari akan kasih Tuhan ini. Dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh saling menyalahkan siapa yang salah, tetapi kita sungguh-sungguh harus bertobat hati. Makanya kita tetap berdoa, memohon rahmat Tuhan dan cinta Tuhan. Maka teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, kita hendaknya sadar bahwa belas kasih Bapa tetap terbuka bagi siapapun yang berharap kepadanya. Kita dapat merefleksikan pandemi ini juga sebenarnya ya, sebagai suatu rahmat Tuhan. Kok rahmat Tuhan bagaimana? Mungkin ya, pertanyaan kita. Sebagai suatu rahmat Tuhan, karena dengan kita masa pandemi 1 tahun ini, kurang lebih 1 tahun ini, kita diajak untuk mengurangi aktivitas kita. Ya, di awal-awal pandemi kita lihat ya, semua jalanan sepi ya Bapak Ibu ya, semua jalanan sepi ya, karena orang-orang pada melockdownkan diri lebih baik di rumah dibandingkan jalan-jalan atau keluyuran ya, pekerjaan-pekerjaan juga kantor-kantor tutup dan sebagainya. Ini juga membuat dunia kita, bumi kita itu beristirahat sejenak, bumi kita beristirahat sejenak, sehingga tidak terlalu banyak polusi udara. Nah, itu. Sekarang memang sudah mulai agak normal lagi ya, sekarang sudah mulai normal lagi sedikit demi sedikit. Tapi juga masih bisa direm. Ya. Ini kita melihat situasi pandemi ini ada hal-hal yang bisa kita refleksikan ternyata. Dan ini menunjukkan bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Bapa tetap mengasihi kita meskipun dalam situasi seperti ini. Bapa mengajak kita, Tuhan mengajak kita untuk kita mengistirahatkan dunia kita sejenak, supaya kita bersih. Dunia kita kembali bersih lagi. Kita juga diajak untuk menjaga kebersihan diri kita ya. Mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan. Ya, mencuci tangan dalam hal berbagai macam hal. Di gereja itu selalu ada namanya hand sanitizer itu ya. Selalu memakai itu sebelum terima komuni, setelah terima komuni memakai itu, sebelum duduk ke gereja memakai hand sanitizer dan sebagainya. Artinya kita diajak juga untuk menjaga kebersihan diri kita. Dan tidak hanya kebersihan secara fisik, tapi juga kebersihan secara rohani kita. Kita diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kita diajak untuk selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Selain itu, pandemi ini juga membuat kita semakin mengenal persekutuan kita. Gereja kecil kita di tengah keluarga. Mau tidak mau dalam pandemi ini kita banyak di rumah, ya. WFH mungkin ya, banyak yang WFH, work from home ya, bekerja di rumah ya. Mau tidak mau kita mengenal keluarga kecil kita, gereja kecil kita. Mungkin kalau selama ini kita banyak kesibukan di luar rumah ya. Namun ketika saat pandemi kita mau tidak mau bersatu dalam rumah, kita kenal, oh papa dan mama kita seperti ini tahu sifatnya ternyata.
Oh, anak-anak kita sifatnya seperti ini ya. Yang masih punya anak-anak bisa sekolah ini kadang repot ya, karena harus ngajari anaknya. Sekolah mau nggak mau, mamanya, papanya harus belajar lagi ya. Karena hitung-hitungan zaman dulu sama zaman sekarang jelas berbeda ya. Misalkan seperti itu, harus ngajar lagi. Mungkin jenuh, mungkin jengkel kadang-kadang dengan anak-anak. Aduh, ini anak-anak ya apa sih? Tapi kita dengan sekarang berusaha semakin mengenal anak kita, mencintai anak kita. Nah, kita semakin dapat kemudian mengajari mereka dengan baik. Ya, begitu pula dengan anak-anak, dapat semakin mengenal orang tuanya. Oh, papaku ini begini, oh mamaku begini. Oh, ternyata papa dan mamaku tuh mencintai aku, menyayangi aku. Buktinya begini, dan sebagainya. Buktinya aku tetap disayangi, aku tetap diajari, meskipun kadang-kadang aku bandel. Ya, pandemi ini membuat kita semakin mengenal keluarga kita, mengenal menantu, mertua kita, mengenal cucu kita, mengenal opa dan oma kita, kakek nenek kita, mengenal. Kok mungkin biasanya kita acuh, cuek, sekarang kita kenal mereka. Karena kita mau nggak mau berkumpul bersama dalam keluarga, dalam gereja kecil kita. Begitu pula ketika kita harus misa online, ya beberapa dari kita mungkin masih ada yang misa online. Ya, kita menyiapkan hati kita untuk merayakan ekaristi secara online, meskipun itu bukan misa yang sesungguhnya, namun kita mau nggak mau mencoba untuk ya menyatukan hati kita ya dalam ekaristi secara online itu. Dan yang sudah bisa offline ya kita hadir dalam gereja, dalam ekaristi. Ya ini menjadi pertobatan secara tidak sadar, tidak sengaja. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita diajak juga untuk merenungkan ketika kita nggak bisa ke gereja, tidak bisa menerima tubuh Kristus, kita merenungkan seperti orang yang berdosa berat ya. Kalau orang yang dosa berat itu kan biasanya nggak menerima tubuh Kristus ya, karena dia dosa beratnya mereka. Dan sekarang kita seolah-olah seperti itu. Dan disinilah kita bisa meresapkan kembali pertobatan diri kita. Iya ya, aku ini seperti orang yang berdosa berat, nggak bisa terima tubuh Kristus. Aku rindu. Nah ini, makanya lagunya tubuh Kristus kan, aku rindu. Aku rindu padamu ya Tuhan. Aku rindu untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Nah ini, teman-teman, Bapak Ibu, kita rindu akan tubuh Kristus. Kita rindu akan kekuatan rohani kita. Dan semoga kita tetap merindukan itu. Dan pada saatnya nanti kita bisa menyambut tubuh Kristus. Secara offline di gereja. Kita mendapatkan kekuatan rohani kembali. Maka melalui keluarga kita juga diajak untuk saling mempererat. Diajak untuk saling meneguhkan satu sama lain. Mungkin ada anak-anak kita, atau mungkin orang tua kita yang merasa jenuh, bosan dengan situasi seperti ini. Iya, pasti. Opa, oma kita bosan. Iya, pasti. Namun kita diajak untuk saling meneguhkan, saling menguatkan ya, satu sama lain. Maka apa yang dapat kita lakukan dalam pertobatan di masa pandemi ini adalah 3M. Nah ini ya, di sini. 3M ini adalah, pertama adalah kita, di sini saya, nah ini, mengucap syukur. Nah, mengucap syukur lewat doa. Kita tetap bersyukur, tetap berdoa kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Ya. Diajak untuk tetap mengucap syukur lewat doa. Maka melalui doa-doa kita atau melalui ekaristi online yang kita rayakan, ini kita diajak tetap mengucap syukur. Jangan sampai kita padamkan api kita. Jangan sampai kita padamkan nyalanya. Ya. Apalagi saat masa prapaskah ini, kita diajak sungguh-sungguh memanggul salib kita di tengah situasi seperti ini. Mungkin tidak mudah, pasti tidak mudah. Iya, saya yakin tidak mudah. Tapi kita diajak untuk tetap setia memanggul salib kita. Ya, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam situasi seperti ini. Yang kedua, kita juga diajak untuk senantiasa memohon belas kasih Allah. Tetap bertobat. Bagaimana kita caranya bertobat? Ya, kalau kita masih bisa mengaku dosa, silakan mengaku dosa. Ya. Saya di Paroki Yakubus, kami di Paroki Yakubus ini membuka ruang untuk pengakuan dosa secara pribadi. Dari paroki manapun silahkan.
ya, untuk mengaku dosa secara pribadi. Langsung aja kontak saya juga bisa, atau kontak Romo yang lain yang ada di sini juga bisa, ya. Untuk mengaku dosa secara pribadi, silakan. Ya, beberapa saat yang lalu juga dari Kristus Raja, dari Marinus Yohanes, dari mana-mana, kadang-kadang juga ngaku dosanya ke Yakobus, untuk karena di sini yang menerima, asal protokol kesehatan tetap dijaga, itu saja. Jadi kalau kita bisa mengaku dosalah, ya. Ya kalau teman-teman Velkom tidak malu sama saya, ya nggak apa-apa, ngaku dosa ke saya juga ya. Kalau malu ya jangan, ya. Podo ngerti nih enggak ya. Ya, tapi silakan kalau mau mengaku dosa silakan. Ini kesempatan bagi kita. Saat-saat pertobatan ini, saat-saat masa-masa prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita menyadari akan kedosaan diri kita, akan beban kita, ya, akan kerapuhan diri kita. Kita semua, teman-teman, Bapak, Ibu, adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan pertobatan. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, yang merasa diri, oh saya nggak berdosa, saya nggak punya dosa kok. Wah, jangan itu. Kalau sampai seperti itu, wah, kita menanamkan hal-hal yang tidak baik, dan itu tentunya akan berdampak pada kita ataupun juga orang-orang sekitar kita. Ya, ada orang yang sampai hari ini itu tetap tidak ngotot, tidak mau merasa diri benar, merasa diri tidak salah dan sebagainya. Oh enggak kok, aku tidak berdosa. Untuk apa? Aku udah mengaku dosa, mending langsung sama Tuhan aja, doa saja. Nah, itu kadang-kadang ini kengototan diri kita seperti inilah yang kadang-kadang itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah memberikan rahmat-Nya kepada kita, tapi kita tidak memanfaatkan rahmat itu. Ya. Lalu yang ketiga adalah membangun semangat kasih dalam kehidupan bersama dengan sesama kita. Membangun semangat kasih. Ya. Setelah kita bersyukur pada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan, dengan doa-doa kita, dengan perenungan kita, dengan kepercayaan kita, kemudian kita sudah mengaku dosa, memohon belas kasih Allah, cinta Allah. Lalu kemudian yang ketiga adalah membangun semangat kasih dalam kehidupan bersama dengan orang-orang sekitar kita. Membangun semangat kasih kembali. Membangun semangat kasih berarti membangun nilai-nilai solidaritas, kepedulian dengan sesama kita. Apakah kita juga mau peduli dengan orang-orang sekitar kita? Misalkan aja apa? Hal yang kecil, kita memakai masker. Nah, ini kadang-kadang sulitnya orang disuruh pakai masker, ya. Kadang-kadang itu ya, kadang-kadang kita sendiri juga merasa sulit. Ya memang nggak enak pakai masker, Bapak Ibu ya. Saya sendiri kalau pakai masker itu kadang-kadang karena saya punya sinusitis. Saya punya sinusitis itu kalau pakai masker itu mesti rawan bersin-bersin. Dan paling nggak enak itu kalau misa pagi itu ya. Bersin-bersin kan nggak enak. Saya kalau dilihatin umat, waduh, Romo ini jebres-jebres masih membagikan virus kemana-mana gitu ya, bisa seperti itu. Tapi saya harus mengupayakan bagaimana supaya nggak bersin pakai masker ya. Kalau saya nggak pakai masker lah, ya berarti juga secara nggak sadar saya juga menularkan hal yang tidak baik pada umat ya. Seperti itu. Maka tetap pakai masker, tapi saya juga mengatasinya dengan cara-cara yang lain supaya nggak bersin-bersin memakai masker itu. Nah, kadang-kadang kita pakai masker itu sulitnya setengah mati, ya, memakai masker. Itu padahal untuk kepentingan diri kita dan juga kepentingan orang lain. Bagaimana kita mau membangun semangat kasih kalau kita sendiri tidak mau mengikuti anjuran pemerintah yang ada, mengikuti hal-hal yang baik, ya. Kalau kita hanya, ya saya masih ingat awal-awal pandemi dulu itu, ada umat nggak mau pakai masker, saya tanya, loh Pak, kenapa nggak pakai masker? Nggak apa-apa kalau mau saya sehat, loh. Bapak sehat, saya bilang gitu. Tapi keluarga Bapak yang nggak sehat. Waktu itu saya ngasih perminyakan ke orang tuanya ya. Loh Bapak sehat Pak, tapi yang saya kasih perminyakan itu yang nggak sehat Pak. Nah, ada apa-apa gimana? Nah itu kadang-kadang kita menjadi egois, ya. Oh, saya nggak apa-apa kok, aku sehat saja kok. Kita menjadi egois, ya. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, kita diingatkan oleh masa pandemi dan juga masa prapaskah ini untuk membangun semangat kasih dalam kehidupan bersama dengan orang lain, ya. Peduli dengan orang lain. Peduli itu tidak harus kita memberikan sesuatu, bagi-bagi sembako, tidak harus seperti itu ya. Tapi kita peduli tadi itu dengan hal-hal yang sederhana, memakai masker, misalkan seperti itu. Terus kemudian kita juga ya mencuci tangan dengan baik, ya, sehingga ketika orang lain pun
berelasi dengan kita, orang lain juga merasa nyaman dengan kita. Dan kita juga merasa aman ya berelasi dengan orang lain. Meskipun kadang-kadang orang lain juga melanggar, nggak apa-apa, kita mengingatkan mereka. Harus mengingatkan mereka, ya. Harus mengingatkan mereka. Dan kalau memang kita memiliki kelebihan, ya silakan kita bisa juga membagikan sembako atau apa kepada mereka yang berkekurangan. Kalau nggak salah, Velkom beberapa saat yang lalu juga memberikan ini ya, sembako ya kalau nggak salah ya. Kapan itu ya? Pernah kan ya membagi-bagikan itu ya saat-saat pandemi ini ya. Ya itu bisa kita lakukan Bapak Ibu dalam semangat persaudaraan. Karena kita mau care, mau terbuka, mau peduli dengan sesama kita. Maka inilah yang bisa kita lakukan dalam masa-masa pandemi seperti ini. Supaya kita pun juga dapat membangun rahmat Allah, membangun persaudaraan dengan orang-orang sekitar kita. Dan kita bisa mengisi masa pandemi ini juga dengan pertobatan, dengan sesuatu yang berguna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi orang lain. Karena apa? Dengan kita bisa mengisi sesuatu yang berguna bagi orang lain di sekitar kita, maka itu menjadi kekuatan juga bagi kita. Obat bagi kita, kegembiraan bagi kita, dan sukacita juga bagi kita, dan bagi sesama kita. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingin senantiasa melakukan 3M ini tadi ya. Bersyukur, mengucap syukur, tetap mengucap syukur pada Tuhan, membangun, memohon belas kasih Allah dan membangun semangat kasih dalam kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memaknai masa pandemi ini dengan lebih baik, dan kita pun tetap memohon rahmat Tuhan agar supaya masa ini dapat segera berakhir, masa pandemi ini segera berakhir, dan kita dapat hidup secara normal seperti sedia kala. Amin. Ya, terima kasih Romo. Sama-sama. Ini PR-nya kita 3M itu dari Romo. Mengucap syukur, mohon belas kasih Allah, dan membangun semangat kasih. Wah, ini bersediakah Anda sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Pasti bisa. Ya, belajar untuk menghadapi semuanya ini. Ya, terima kasih Romo atas luar biasa. Jadi juga sama-sama tetap sehat selalu ya kita semua. Iya. Mari stop share dulu. Oke, baik. Nah, mari kita lanjutkan. Saat ini kita siapkan hati kita untuk masuk doa. Saya persilakan Yohanes. Kita tahu bahwa ada Tuhan yang mengerti akan hati kita. Dia yang peduli akan kita. Persoalan apapun yang telah terjadi dalam kita, ada sosok Tuhan Yesus. Hanya Dia yang mengerti kita. Tapi Tuhan minta satu, percayalah kepadanya. Mari kita siapkan hati kita sebelum masuki doa syafaat ini. Bahwa ada sosok Tuhan yang mengerti dan yang peduli terhadap kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kadang kita merasa tidak ada jalan terbuka, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan tak pernah berdusta, dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saya persilahkan Wina untuk memulai doa bersama kita ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyadari bahwa saat ini Tuhan benar-benar hadir di tempat kita sedang melakukan Zoom online persekutuan doa. Kita mau menyadari bahwa Tuhan Yesus benar-benar hadir di dekat kita. Kita mau berdoa. Kita utarakan apa semua yang menjadi beban kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu membimbing kami. Engkau adalah Allah kami yang Maha Rahim. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memaklumi kami manusia yang berdosa ini. Meskipun kami hanya debu di alas kaki-Mu Tuhan, pelihara kami seperti biji mata-Mu. Engkau memperlakukan kami dengan penuh sayang. Engkau membimbing kami saat kami tersesat. Dengan tangan-Mu terbuka, Engkau menerima kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk Romo Bumi yang
hari ini membawakan firman Tuhan. Mohon berikanlah Romo Domi kesehatan dan juga perlindungan. Memberikan kelancaran dalam pelayanannya. Memberikan Romo Domi kekuatan dan juga semangat khususnya dalam menjalani masa-masa pandemi ini dan tetap penuh semangat melayani umat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami, dan teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Khususnya kami mendoakan untuk Ibu Aryani Kuncoro, Ibu Cendrawati, Ibu Teresia Ratna, Ibu Retno Dewi, dan semua saudara dan keluarga dan teman-teman kami saat ini yang sedang sakit. Tuhan, Engkau Allah yang penyembuh. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami semua. Curahkanlah kepada saudara-saudara kami, sahabat keluarga kami yang sedang sakit, agar Kau beri kekuatan, ketabahan, bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka, dan pulihkanlah dari segala sakitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di balik semuanya ini, nama-Mu akan dipermuliakan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, keluarga kami yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami, untuk menolong teman-teman kami, untuk menolong saudara kami yang sedang mengalami kesulitan perekonomian Tuhan, khususnya dalam masa pandemi ini. Saya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami melewati masa-masa sulit ini sendirian. Kami percaya Tuhan, bahwa mujizat-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan teman-teman kami, keluarga kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk permasalahan ini, memberikan jalan terbaik. Kami percaya Tuhan bahwa saat satu pintu tertutup masih ada jendela yang terbuka Tuhan. Engkau akan memberikan jalan yang terbaik untuk permasalahan perekonomian kami ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa pula bagi keluarga-keluarga yang saat ini berkumpul untuk mengadakan persekutuan doa ini, dan juga keluarga-keluarga dari kelompok Ikatan Sarjana Katolik ini. Kiranya Tuhan, Kau senantiasa menyertai kami dalam keluarga-keluarga kami, dalam persekutuan gereja kecil kami, sehingga kami dapat semakin mengenal dan mencintai keluarga kami. Berikanlah selalu rahmat kesehatan bagi kami semua, sehingga kami pun tetap sehat, tetap selalu dapat beraktivitas dan bersemangat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa semakin memberikan kepada kami juga kekuatan iman di dalam menghadapi peristiwa pandemi ini,
sehingga dengan tetap kami memohon belas kasih-Mu, tetap kami bersyukur kepadamu, dan juga tetap kami sungguh-sungguh menjadi saluran kasih Tuhan bagi keluarga kami. Kiranya kami pun juga tetap selalu dapat semakin setia di dalam memikul salib kecil kehidupan kami, dan kami tetap selalu bersemangat untuk selalu menjalani kehidupan kami ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mohon ampun Tuhan atas segala perbuatan-perbuatan kami yang sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Belajarlah kami Tuhan, ajari kami untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi. Kadang kami sering marah kepadamu. Mengapa ini semua terjadi padaku? Tetapi di balik semuanya itu, Engkau yang selalu membimbing kami. Engkau yang selalu memelihara kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Sakit perut saya. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan dalam melangkah kehidupan kami. Meskipun di saat pandemi ini, kami percaya Tuhan, Engkau ada dan Engkau hidup di dalam kami, di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami akan kehadiran-Mu di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami, selalu tumbuh berkat kasih-Mu. Bimbing kami Tuhan. Bimbing perjalanan hidup kami yang masih di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mungkin ada dari Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin mengutarakan keinginan intensi pribadi. Bapak yang Maha Kasih, tiada kata lain ya Bapa, sertailah kami semua di dalam masa pandemi ini, khususnya bagi kami yang sudah berusia lanjut, karena kemungkinan tertular besar. Oleh karena itu, Bapa, mohon penyertaan pendampingan-Mu, utuslah malaikat-Mu untuk menjaga tubuh kami supaya tetap sehat seperti yang dialami oleh Ibu Maya. Bapak, terima kasih atas penyertaan terhadap keluarga kami juga masing-masing, khususnya juga Romo Domi dan para Romo semuanya yang ada di Indonesia. Kiranya Engkau memberkati mereka dan memberikan mereka kesehatan yang prima supaya dapat melayani kami umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi suatu pilihan. Mohon berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, mohon bimbingan-Mu
pilihan apapun yang dibuat oleh teman-teman kami, semoga adalah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bimbinglah mereka ya Tuhan, dalam setiap mereka melangkah, supaya mereka tetap berada di jalan-Mu. Kami Yang mohon. benar. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkenan mendengarkan doa-doa kami yang sederhana ini ya Tuhan. Sungguh banyak beban di dalam hati kami, permasalahan-permasalahan yang mungkin saat ini sedang kami hadapi Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau mengenal kami melebihi diri kami sendiri. Engkau menyayangi kami melebihi siapapun juga ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami setiap kami melangkah, saat kami berada di tempat kerja, saat kami berada di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya Tuhan selalu membimbing dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan atas persekutuan doa dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan bimbingan melalui Romo Domi. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Semoga firman yang disampaikan oleh Romo Domi hari ini bisa membawa kami untuk semakin dekat padamu ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang sekarang, Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu ya Ibu yang berada di persiaran di dunia ini dan hidup berdampingan dengan pandemi Ibu. Mohon doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Romo Domi, mohon berkat penutupnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, segala doa-doa kita, harapan-harapan kita, dan keluarga kita serta komunitas kita dimanapun mereka berada, senantiasa dilindungi, dinaungi, dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sehat selalu Romo. Dan selalu juga. Selamat malam Bapak semua. Ibu, teman-teman. Ada pengumuman? Iya, ada pengumuman. Mungkin Bu Farida atau siapa Bu atau gimana? Ya. Pengumuman untuk bulan April. Nanti ada persekutuan juga seperti gini tentang kebangkitan ya, bangkit dari Romo Andreasu Jakarta. Ditunggu nanti broadcast berikutnya. Tanggalnya belum tahu. 11 itu 11 April. Di 11 April. Iya, minggu kedua. Tanggalnya kurang gede jadi nggak kelihatan. Kenapa? Tanggalnya kurang gede. Foto bersama dulu. Ya. Foto bersama dulu, ini share screen-nya ditutup. Ya. Ini gara-gara pandemi
gara-gara pandemi ini bisa ngundang pembicara dari banyak kota ya. Antero jagat raya ya. Bahkan dari luar negeri bisa ya. Ini Oh, iya. Ya, Yohanes ya. Irlandia pembicaranya disiapkan. Iya, boleh. Jerry, Charlotte, Sofia, bisa dibuka Andi foto Ya. bersama. Andi Adam, terima kasih atas kehadirannya. Ayo foto. Ya, Sudah foto bersama dulu. senyum. Ya. Sudah 1, 2, 3, cheese. Is. Iya, ya. Jadi nanti di Irlandia sudah buka masih lockdown enggak toh? Nanti virtual masih lockdown. Oh masih virtual lockdown. jalan-jalan di sana ya. Karena ini karena Inggris, kita kan dengan Inggris punya perjanjian ini ya khusus. Jadi kita satu-satunya negara Uni Eropa nggak perlu visa untuk masuk UK itu. Jadi mereka ketat sekali ini. Oh. Iya. Iya. Betul. Untung nggak dipulangin ya. Di Australia dipulangin loh. Anak sekolah itu suruh daring dari Indonesia, nggak boleh masuk, nggak boleh balik. Di sini juga kok, Bu. Di sini banyak dari Cina, dari India itu nggak bisa dapat visa. Jadi online. Saya kan kalau ngajar di sini ya online ini sekarang nggak bisa masuk kecuali lab ya. Kalau masuk lab saya memang harus sama mahasiswa dengan dosen harus ketemu. Ya. Untung nggak dipulangin. Di sana banyak yang terkena ya, Yohanes? Banyak yang Bu. terkena COVID. Iya, di sini kan ini kan anak-anak muda terutama ya susah diatur anak muda. Saya kan ini rumah saya kan di perumahan dosen ya. Ini kan jajaran dengan asrama mahasiswa itu tiap malam tuh pesta kembang api, minum-minum gitu mereka itu. Susah mau diatur. Ya ampun. Iya, susah kalau dikontrol susah anak muda-muda itu. Yang terkena juga anak-anak muda ya. Anak-anak muda kebanyakan itu di sini. Waduh. Ini Membentuk Jerry yang di sana. ya, Bu. Jerry mana kok enggak kelihatan Jerry? Ini dari Labuan Bajo ya, Bu. Iya, Jerry tolong di unmute supaya bisa kenalan semuanya. Labuan Bajo itu bebas COVID loh. Iya. Mau pindah sana tak Bu? Mau tiketnya larang 1,2, sekarang turun 700. Naik kapal 450 tapi 2 hari. Terus ombaknya gede. Yo nek tekan. Ya. Ya. Kok mandek ini? Duh, kok mandek ya? Ayo silakan Jerry perkenalkan. Unmute. Jerry, ayo Labuan Bajo. Halo. Ya mana wajahmu, Rek? Ya, sorry. Mana wajahnya nih loh, kok enggak kelihatan suaranya. Nah, halo Udah. Jerry. Nyata kamu tidak keriting halo. ya? Ya? Oh, Di Labuan Bajo. iya, biasa saja. Di Labuan Bajonya, bukan di daerah Iya, lain. saya di Labuan Bajo. Oh ya. Oh, Manggarai enggak, Selatan. di kotanya. Kota Labuan Asli Bajo. sana, Jerry. Manggarai Barat. Oh, barat. Bagaimana? Sorry? Asli kelahiran sana, kelahiran Labuan Bajo. Enggak putus-putus. Kelahiran mana, Jerry? Oh, enggak, saya lahiran Surabaya. Surabaya. Oh, bukan di Ruteng, bukan kelahiran Ruteng. Iya. Enggak, bukan. Baguslah, Surabaya sih. selamat gabung di ISKA. Nanti ISKA iya. tur ke Labuan Makasih. Bajo ya. Ya, nanti kalau ke Labuan nanti Untuk- kontak aja nanti saya atur. Ya. Boleh loh, tapi WA-mu ada Ya. di grup enggak? Belum ada. Oh iya, nanti Ada. masukkan. Dimasukkan sama Dimasukkan di SK. Nanti dia baru masuk di Telkom. iya, Telkom ya. Dimasukkan. Ya, Adminnya siapa? Maya, Benita. Benita. Oke, Ya Bu selamat Farida, itu loh ada Bu Farida, agendanya Bu. ada pengumuman enggak? Farida Suhud.
Nggak ada, sudah diumumkan tadi 11 April. Oh ya, oke. Oke. Ya, Sampai teman-temannya ketemu. diajak aja supaya Dari bisa kelas lebih apa? banyak gitu ya untuk kegiatan-kegiatan. Makasih Bu Esti, Bu Vero, Makasih semuanya, wajah-wajah. terutama yang Makasih Romo. Sama-sama. Selamat malam. Sama Terima kasih Terima Romo. kasih Bapak Ibu. semuanya. Sampai ketemu Romo. Swab Ya, 100 kali ya. enggak apa-apa Romo, pokoknya tetap sehat. Amin ya. Tetap jaga kesehatan ya. Sakit dah kalau Salam ya disuap. buat Romo Hans. Yuk Ada kadang-kadang Romo. nyobroknya Sakit ya. Iya. Iya kok, Suryo. Disuap. Cuma jantung kayak yang di nyogrok. kilik-kilik gitu loh. Cuma satu kalau di sini anak saya dari Balikpapan hidung dua-dua sama mulut kayak bayi. Ya sudah juga. Dari Balikpapan Mulut sudah begitu. semua Kalau ini. sebulan Wes. 4 kali ya Aduh. lama hidungnya. Ya, sesuai lubang hidungnya gede, so disogrok. Terus kakek disogrok. Saya kira mungkin bisa kita akhiri ya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu. Oke, semuanya Ya. sampai ketemu ya. Semuanya. Salam Ya, terima sehat. kasih. Sampai Selamat ketemu. Ya. teman. Ini aku tutup ya? Iya. Ya, nggak apa-apa yuk. Terima kasih Oke. ya. Yes, Kita terima kasih. yang lagi ya. Ya. Nggak apa-apa yuk. Ada istrinya juga. Ya, and meeting for all ya. Oke Ya, ya. oke. Oke, makasih. Ya. Yuk, Terima sampai kasih jumpa. Adik. Yuk.